Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan kapasitor ya secara umum gitu. Di sini muatan yang tersimpan pada kapasitor itu sama dengan C dikali delta V. Dengan C adalah kapasitansi kapasitor dan delta V adalah tegangan atau beda potensial di antara kedua konduktornya ya, atau tegangan di ujung-ujung kapasitornya. Kita sudah mencari di C kemarin untuk minggu kemarin ya, untuk kapasitor bola dan kapasitor keping sejajar. Kita belajar spesifik kemarin tentang susunan kapasitor dan rangkaiannya sedikit ya. Kita lakukan untuk 2 skenario. Sekarang kemarin saya beritahu bahwa kapasitansi kapasitor itu bergantung pada bentuk dan ukuran kapasitor ya. Jelas di sini misalkan kapasitor bola dan kapasitor keping sejajar dia berbeda ininya formula untuk C-nya, dan dia jelas juga bergantung pada ukuran ya. Di sini ada A-B bergantung pada radius dari bolanya. Di sini ada A, ada L untuk keping sejajar bergantung pada area keping dan jarak pisah antar kepingnya juga. Kemudian di sini juga kemarin saya sebutkan bahwa C itu bergantung pada material atau bahan pengisi di daerah antara konduktor. Nah, sekarang kita akan bahas spesifik mengenai hal tersebut. Kapasitor dengan dielektrik ya. Nah, kalau saya ambil contoh kemarin kapasitor keping yang sejajar. Kita ambil kemarin kapasitor keping sejajar. Kemudian ini ada terminal-terminal ujungnya, misalkan. Kita kasih sigma, ini min sigma misalkan ya. Nah, medan listrik muncul di daerah sini saja, daerah antara ini. Gitu, dari keping positif ke keping negatif. Nah, sekarang kita bisa kita bisa sisipkan bahan dielektrik. Sini kita bisa sisipkan bahan dielektrik. Dielektrik itu berarti dia non-konduktif sebenarnya ya, ke daerah antara konduktornya, antar keping gitu, atau antar konduktor. Sigma, min sigma, dan sekarang kita punya sisipkan suatu material dielektrik. Kita sisipkan material dielektrik. Nah, secara umum material dielektrik itu dia insulator ya. Jadi seperti plastik, karet, paper gitu ya. Nah, jadi ini secara umum adalah insulator listrik. Seperti karet,
plastik biasanya, atau paper ya, kertas, dan seterusnya. Nah, tapi yang jelas dia insulator. Nah, berbeda dengan konduktor. Berbeda dengan konduktor, di mana konduktor itu punya banyak elektron bebas ya. Elektronnya bebas. Nah, pada bahan dielektrik, elektron itu terikat pada atom ya. Elektron terikat cukup kuat di atom. Jadi sebenarnya ya dia tidak kemana-mana gitu ya. Nah, cuman begini, meskipun dia tidak kemana-mana, karena sekarang ada medan listrik yang muncul dari keping positif ke keping negatif, maka sekarang pada dasarnya material dielektrik itu kan kita simpan di daerah yang bermedan listrik. Kita simpan di daerah yang bermedan listrik. Nah, meskipun elektronnya itu tidak bisa bergerak secara bebas gitu ya, tapi ternyata kalau kita simpan material dielektrik dalam sebuah medan listrik luar, maka itu ada efeknya gitu ya. Nah, misalkan begini, kita modelkan sebuah atom netral. Yang tentunya terdiri dari inti atom. Ya, ini inti atom bermuatan positif tentunya. Nah, kemudian ada elektron-elektron yang di sekitar inti tersebut. Ya karena material kita itu elektronnya banyak dan dia membentuk sebuah cloud. Dia membentuk sebuah cloud gitu ya. Kita asumsikan karena dia ini jadi dia spherical symmetric ya, dia membentuk seperti sebuah bola gitu. Ya, kita sebut saja ini sebagai elektron cloud. Ini jadi muatan negatif semua elektron cloud ini. Dan dia terikat elektron-elektron ada di sini. Ini adalah elektron cloud. Awan elektron. Ini inti. Nah, dia jadi membentuk sebuah bola gitu ya, kira-kira. Nah, tapi ketika saya simpan dalam sebuah medan listrik eksternal, jadi misalkan ada medan listrik eksternal ke sini, E. Nah, tentunya karena ada gaya Coulomb, meskipun dia si elektron itu tidak bisa lepas ya dari atom. Nah, karena terikat oleh gaya yang cukup kuat dengan inti, tapi ya efek gaya Coulomb dari external field ini, gaya medan eksternal ini tetap ada gitu ya. Nah, jadi akhirnya sekarang ada elektron-elektron, terutama elektron-elektron yang di luar, itu dia bergeser sedikit gitu ya. Dia bergeser sedikit, sehingga sekarang tidak lagi ngumpul seperti lingkaran begini, tapi dia ada yang ketarik keluar gitu ya, berlawanan dengan arah medannya. Nah, jadi kira-kira begini. Nah, jadi elektron banyak ngumpul tetap di sekitar inti,
Nah, tapi ada elektron-elektron yang di luar dia seperti mau kabur gitu, tapi nggak bisa kabur gitu ya. Jadi akhirnya dia cuma menjauh saja. Jadi elektron-elektron masih ada di sekitar inti, tapi dia ada juga elektron-elektron yang mungkin sedikit yang dia menjauh ya, menjauh. Nah sekarang karena atom itu netral, jadi jumlah muatan negatif dengan muatan positifnya sama. Jadi ini kita bisa split di sini. Kalau saya bagi dua begini, berarti daerah sini ya, itu tentunya adalah bermuatan lebih positif. Dan daerah sini karena dia jumlahnya sama, positif negatifnya, berarti di sini dia harus jadi bermuatan negatif ya. Nah, jadi yang asalnya seperti bola, sekarang jadi mirip seperti elips begini. Ya. Dia kita katakan terpolarisasi ya, jadi membentuk sebuah dipol. Nah, untuk memudahkan biasanya kita gambarkan saja sebuah elips di sini. Kita gambarkan sebuah elips di mana elips ini di sininya bermuatan positif dan di sininya bermuatan negatif gitu ya. Ini ada karena ada pengaruh medan eksternal tentunya, ada E di sini. Ya. Nah, jadi terjadi proses pengkutuban. Terjadi pengkutuban. Kita membentuk sebuah dipol lah gitu ya. Atau ya udahlah, gitu aja. Yang jelas dia ada shifting gitu, geser sebagian. Nah, terus efeknya apa? Nah, jadi efeknya kalau saya lihat pada keping sejajarnya, kita modelkan keping, tapi ini bisa berlaku untuk kapasitor-kapasitor yang lain. Nah, ini plus minus, dan tentunya ini ada medan eksternal di sini. Nah, kemudian kita punya kapasitor. Saya kecilin aja. Nah, begini. Nah, tentunya kita punya bahan dielektriknya di sini. Nah, ketika disimpan dalam medan listrik keluar, terjadi pengkutuban begini ya. Nah, jadi di sini atom-atomnya kutub begini. Di sini berarti plus min, plus min, plus min. Nah, begini. Nah, kita lihat daerah-daerah yang di tengah ini, itu plus minusnya saling cancel ya. Saling cancel, ini juga saling cancel. Nah, daerah-daerah di tengah. Nah, tapi yang negatif di ujung sini dan positif di ujung sini, itu tidak ada pasangannya gitu ya. Tidak ada pasangannya, sehingga
Hapus. Nah, tidak ada pasangannya sehingga terjadi penumpukan muatan di ujung-ujung dielektriknya. Di sini terjadi penumpukan muatan negatif, di tengah-tengahnya netral, di ujung kanannya terjadi penumpukan muatan positif. Nah, ini kita katakan materialnya terpolarisasi. Berarti kalau gitu muncul seperti medan listrik lagi gitu ya. Seperti medan listrik lagi karena ada di kiri ada muatan negatif, di kanan ada muatan positif. Muncul seperti medan listrik lagi, tapi kita tidak sebut sebagai medan listrik di sini. Kita sebut sebagai P. Ya. Dengan P adalah kita sebut sebagai medan polarisasi. Nah, tentunya medan polarisasi ini bergantung pada seberapa kuat E-nya gitu ya, seberapa kuat medan eksternalnya. Semakin besar medan eksternalnya, ya semakin banyak juga pengkutubannya gitu ya. Semakin lemah, bahkan kalau E-nya 0, ya dia 0 juga gitu ya. Tidak ada polarisasi di situ. Jadi ini bergantung pada medan eksternal luar dan bergantung pada sifat materialnya gitu ya, sifat materialnya. Jadi P di sini kita definisikan sebagai epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah permitivitas vakumnya dikali Chi dikali dengan E itu medan eksternalnya tadi. Nah, Chi di sini ini disebut sebagai suseptibilitas listrik. Suseptibilitas listrik yang merupakan sifat dari materialnya. Material dielektrik. Terus apa Pak akibatnya kalau memang muncul medan polarisasi ini gitu ya? Nah, problemnya karena kita mencari C itu kemarin dari hukum Gauss, kalau kita lihat yang keping sejajar ya. Kalau kita lihat yang keping sejajar, nah kita bikin permukaan Gaussnya seperti ini ya. Kita bikin permukaan Gaussnya seperti ini. Dan kalau saya lihat muatan yang terlingkupi adalah ini. Kalau kita lihat muatan yang terlingkupi adalah ini dengan sigma adalah rapat muatan pada kepingnya, Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau saya gambar lagi, ini saya ambil yang keping positif aja misalkan, ya. Dan di sini kita punya material dielektrik sekarang. Ini saya pisahkan aja, harusnya bisa jadi nempel ya. Nah, di sini ada muatan-muatan negatif. Nah, ketika kita bikin permukaan Gauss di sini, nah, ketika kita bikin permukaan Gauss di sini, sini terus. Ya. Ketika kita bikin permukaan Gauss di sini, nah key yang terlingkupinya bukan hanya saja key yang dari logam sekarang, tapi juga ada key yang dari medan polarisasi, yang terpolarisasi ini. Tapi juga ada key yang ini datang dari sini. Ya. Karena sekarang ada ngumpul muatan tuh di situ, gitu ya.
Nah, yang ini kita sebut sebagai spesifik, kita sebut sebagai key free, key yang bebas gitu ya. Dan yang ini kita sebut sebagai key B. Key B itu key bound atau key yang terikat. Jadi key yang di enclose-nya bukan hanya key yang dari logam saja, tapi juga key yang datang dari material dielektrik ya. Nah, ini muatan bebas pada konduktor. Pada konduktor, sedangkan key B itu adalah muatan akibat polarisasi ya. Nah, karena dia muncul akibat polarisasi, ini bisa didefinisikan, ya, bisa didefinisikan seperti kita punya seperti bentuk hukum Gauss gitu ya. Hukum Gauss itu kan flux total itu sama dengan key enclosed per epsilon 0. Nah, di sini juga sama. Jadi kita bisa tuliskan key B itu sebenarnya sama dengan fluxnya, tapi fluxnya itu datang dari bukan dari medan listrik, tapi fluxnya datang dari medan polarisasi. Nah, tapi ada minusnya di sini. P ada epsilon nolnya, sorry. Oh, enggak benar. P dot NDA sama. Ya. Jadi ini adalah flux polarisasi. Flux medan polarisasi. Jadi ini seperti hukum Gauss, tapi untuk ini. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa sebenarnya muatannya itu negatif ya, karena di sini kan muatannya negatif. Itu. Nah, sehingga kalau kita bicara hukum Gauss dengan material dielektrik, dengan material dielektrik, itu kita punya berarti flux listriknya sama dengan Q enclosed per epsilon 0, dan Q enclosed-nya bisa kita tuliskan ke dalam Q free per epsilon 0 ditambah Q yang bound epsilon 0. Kita bisa gunakan definisi yang Q B-nya, B enclosed-nya, sehingga kita punya di sini integral. Saya tuliskan langsung jadi epsilon 0 dikali E ditambah P dot N dA sama dengan Q free 0 begitu. Kalau saya lihat yang ini, P-nya itu kan saya bisa bisa saya tuliskan sebagai epsilon 0 kali E. Jadi epsilon 0-nya bisa saya keluarkan, E-nya juga bisa saya keluarkan. Sini 1, sini plus chi. Gitu. Nah, yang 1 plus chi ini kita kasih nama khusus yang sebut kappa, di mana kappa ini kita sebut sebagai konstanta dielektrik. Tadi elektrik. Tetapan dielektrik. Oke. Ya. Jadi akhirnya bentuk hukum Gauss-nya
Secara umum bentuknya begini, integral epsilon 0 dikali kappa dikali E dot N dA sama dengan Q free yang terenclose. Nah, ini bentuk hukum Gauss untuk material dengan material dielektrik. Bentuknya mirip tentunya di sini. Ya, bentuknya mirip, cuman di sini ada kappa. Nah, bentuk kappa ini ya, konstanta dielektrik ini bergantung dari materialnya tentunya ya. Bergantung dari materialnya. Semakin rumit struktur materialnya, ya nanti kebergantungan kappa terhadap posisi juga mungkin semakin rumit gitu ya. Semakin susah ngitung integral ini. Nah, tapi karena kita tidak bekerja dengan yang terlalu rumit, kita bicara yang sederhana-sederhana saja. Nah, jika misalkan kita bicara tentang material dielektrik yang uniform, yang seragam, atau homogen, dan isotropik, ya. Nah, maka kapanya itu dia konstan. Nah, karena dia kapanya konstan, maka bisa keluar dari integral. Kalau bisa keluar dari integral, jadi hukum Gauss-nya itu bisa kita sederhanakan jadi I dot N dA. Ini adalah flux yang kita kenal biasa. Ini adalah Q di konduktor yang seperti kenal biasa, dibagi dengan kappa dikali epsilon. Nah, jadi di sini pengerjaannya jadi sederhana sekali ya. Pengerjaan sederhana sekali itu dalam artian karena rumus hukum Gauss-nya sama, maka bedanya dengan hukum Gauss biasa itu cuma mengganti epsilon 0 jadi kappa dikali epsilon 0. Gitu ya. Nah, jadi contohnya misalkan kalau saya punya keping sejajar, kemudian di sini diisi material dielektrik, sini material dielektrik seragam, material dielektrik seragam dengan konstanta dielektriknya kappa misalkan gitu. Nah, jadi kapasitansinya itu C, itu tinggal mengganti saja epsilon 0 jadi kappa kali epsilon 0 karena awalnya itu epsilon 0 A per L. Nah, kita ganti saja epsilon 0 jadi kappa epsilon 0. Jadi di sini saya tinggal kalikan kappa. Jadi ngitungnya sederhana. Kalau dia seragam. Untuk kapasitor bola juga sama. Kalau saya kapasitor bola isi dengan material dielektrik di sini, tapi dia uniform, nah tinggal ganti saja epsilon 0 jadi kappa epsilon 0. Jadi hasilnya tinggal 4pi dikali kappa epsilon 0 dibagi seper A min seper B. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan?
Pertanyaan? Oh, Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Tadi yang kapaknya di bagian kapasitor itu tadi gimana, Pak? Yang mana? Sorry. Kapas. Iya, itu, Pak. Terus gimana maksudnya? Yang ditanyain apa? Yang C-nya kan tadinya epsilon 0 kali A per L, terus katanya ditambah K, maksudnya gimana, Pak? Ya, jadi kan gini, kalau misalkan kita bicara kapasitor yang kosong, gini, jadi dalamnya itu kosong, C-nya itu kan epsilon 0 A per L kan? C-nya epsilon 0 A per L. Nah, tapi kalau saya sisipkan material dielektrik di sini, di tengahnya, ya, jadi antara keping positif dan keping negatif saya sisipkan material dielektrik, nah, secara umum, kita nggak bisa pakai hasil yang ini lagi, gitu ya. Kita harus hitung ulang dari hukum Gauss yang ini. Hukum Gauss dengan material dielektrik yang kita punya yang ini. Gitu. Nah, tapi kalau kita bicara material dielektriknya seragam seragam, maka kapanya itu konstan. Kalau kapanya konstan, itu kita tinggal ganti saja epsilon 0 jadi kappa epsilon 0. Jadi kalau saya tadi punya keping sejajar kosong, C-nya adalah epsilon 0 A per L. Sekarang kalau saya sisipkan material dielektrik seragam dengan konstanta dielektriknya kappa, nah kita tinggal ganti epsilon 0 jadi kappa epsilon 0. Nah, jadi di sini tinggal diganti saja yang asalnya epsilon 0 jadi kappa dikali epsilon 0 yang ini. Sorry. Nah, jadi hasilnya C-nya adalah kappa dikali epsilon 0 A per L. Tinggal dikaliin kappa aja. Tergantung epsilon 0-nya di mana tentunya. Ya. Kalau epsilon 0-nya di atas ya berarti dikali, kalau epsilon 0-nya di bawah berarti dibagi gitu. Tapi yang jelas tinggal diubah aja, tinggal ngeganti epsilon 0 jadi kappa kali epsilon 0. Nah, contoh lain misalkan kalau bola, kalau kita punya kapasitor bola misalkan gitu, kemudian kita isi dengan material dielektrik seragam, apa misalkan ini plus, ini minus. Nah, tadi kapasitansinya itu kan C sama dengan 4pi epsilon 0 dibagi 1/A min 1/B. Nah, tapi sekarang karena ada material dielektrik kappa dan kappanya itu uniform, epsilon 0-nya jangan pakai epsilon 0, tapi kita ganti jadi kappa kali epsilon 0. Kebayang nggak maksudnya? Iya, Pak, kebayang, Pak. Ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pertanyaan? Nah, kita bisa juga sebenarnya sisipkan material, tapi dia tidak tidak homogen gitu ya. Tapi bisa jadi kita sisipkan, misalkan kalau saya punya ini,
Ini kita kasih plus minus. Itu. Nah, sekarang saya sisipkan. Salah. Material dielektriknya homogen, tapi nggak homogen, tapi kasusnya begini misalkan. Nah, misalkan begini. Di mana yang atas itu dia homogen dengan kappa 1. Di sini juga dia homogen, dia kappa 2 gitu ya. Nah, kalau gini gimana? Nah, ya, kalau gini sebenarnya kita bisa split. Jadi ya pada dasarnya kita harus start dari sini kalau gini kan karena dia tidak lagi homogen gitu ya. Nah, tapi karena sistemnya seperti ini, jadi di atas kappa 1 ini homogen semua, kappa 2 terus ini homogen semua gitu. Jadi sebenarnya kita bisa gunting, bukan gunting, kita potong gitu, kita slice gitu ya. Kita bisa slice di sini gitu. Nah, sehingga sekarang saya bisa bikin sistemnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Di mana ini adalah kappa 1 dan ini kappa 2 gitu ya. Ini plus minus, ini juga plus minus. Nah. Jadi sistemnya seperti paralel. Nah, kalau motongnya garis juga boleh gitu ya, bisa gitu. Itu jadi seperti seri gitu ya. Nah, tapi yang menarik kalau saya bicara 4 begini, ya seperti ini. Terus kita slice 4 begini. Ini kappa 1 misalkan, ini kappa 2, ini kappa 3, ini kappa 4 gitu. Nah, nanti rangkaian ekivalennya, karena di sini di sepanjang garis ini dia belum tentu belum tentu ekipotensial ya, karena dia di dalam dielektrik bukan dalam konduktor. Jadi secara umum kita harus mengerjakannya itu ke sini dulu. Kita kerjakan ke sini, kita kerjakan ke sini, baru nanti kita paralel seperti ini. Jadi nanti rangkaian ekivalennya itu begini. Plus min, plus min. Di sini yang kappa 1, di sini yang kappa 2, kappa 3, di sini yang kappa 4 gitu ya. Jadi kita harus hitung ini di seri, ini di seri, baru kemudian di paralel gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada?